Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Damai di hati. Renungan harian tanggal 29 April, Pusat Daya Tarik yang Agung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas cinta Tuhan, atas kasih Tuhan yang tak terbilang dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menghirup udara segar, kami siap lagi untuk menerima berkat Tuhan melalui renungan harian. Yesus, nama di atas segala nama. Tolong kami Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan bisa mengerti dan bisa praktekkan dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami dengar nanti membawa perubahan hidup lebih dekat denganmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudaraku, pekabaran malaikat ketiga menyuruhkan penyajian Sabat, hukum keempat, dan kebenaran ini harus dibawa ke hadapan dunia. Tetapi pusat daya tarik yang agung, Yesus Kristus, tidak boleh diabaikan dari pekabaran malaikat ketiga. Oleh banyak orang yang telah terlibat dalam pekerjaan untuk masa kini, Kristus telah dijadikan nomor 2 dan teori serta argumen menempati tempat pertama. Sebuah tabir tampak di depan mata banyak orang yang telah bekerja keras dalam perkara itu, sehingga ketika mereka menyampaikan hukum, mereka tidak memiliki pandangan tentang Yesus dan tidak menyatakan fakta bahwa di mana dosa berlimpah, kasih karunia jauh lebih banyak melampaui dosa. Di salib Kalvarilah, belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama, di mana keadilan dan damai saling bercium-ciuman. Orang berdosa harus selalu melihat ke salib Golgota, dan dengan iman sederhana seperti seorang anak kecil, dia harus bersandar pada jasa Kristus, menerima kebenarannya, dan percaya pada belas kasihannya. Para pekerja dalam pekerjaan kebenaran harus menampilkan kebenaran Kristus, bukan sebagai terang baru, tetapi sebagai terang berharga yang untuk sementara waktu telah hilang dari pandangan orang-orang. Kita harus menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, dan Dia memperhitungkan kepada kita kebenaran Allah di dalam Kristus. Mari kita ulangi dan menonjolkan kebenaran yang digambarkan oleh Yohanes. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Saudara, di dalam kasih Allah telah dibukakan nadi kebenaran yang paling berharga, dan harta karun kasih karunia Kristus dibukakan di hadapan gereja dan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih yang luar biasa ini, kasih yang luar biasa dan tak terselami, yang menyebabkan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Betapa ruginya jiwa yang memahami tuntutan hukum yang kuat, namun gagal memahami kasih karunia Kristus yang jauh lebih limpah. Adalah benar bahwa hukum Allah mengungkapkan kasih Allah ketika diberitakan sebagai kebenaran di dalam Yesus
karena pemberian Kristus kepada dunia yang bersalah ini harus mengambil porsi yang besar dari pembahasan dalam setiap percakapan. Tidaklah heran jika hati belum luluh oleh kebenaran, ketika kebenaran itu disajikan dengan cara yang dingin dan tidak hidup. Dalam Selected Messages, buku 1, halaman 383 dan 384. Saudara dan saudariku, marilah kita renungkan lebih dalam. Apa artinya membagikan kebenaran Alkitabiah sebagaimana adanya di dalam Yesus? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kiranya renungan hari ini menolong kita lebih mengerti maksud Tuhan, membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Selamat beraktivitas. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.